seem like the time to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Shalom saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya akan membahas tentang mata kuliah Teologi Sistematika 3, di mana dimulai dari bab 1, bab 2, di mana membahas tentang Kristologi dan Soteriologi. Tapi saat ini saya akan membahas tentang Kristologi. Langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu Kristologi. Bagian A, pengertian dari Kristologi. Kristologi terbagi dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kritos dan logos. Kritos berartinya bahwa Kristus, sedangkan logos yang arti ilmu perkataan atau firman. Sehingga kita dapat menyimpulkan, saudara yang terkasih, bahwa Kristologi adalah ajaran tentang Kristus. Jadi Kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan proses dari puncak karya keselamatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, membahas tentang Kristologi adalah tentang Kristus sebagai penyelamat atau puncak keselamatan dalam menebus dosa manusia. Bagian B, yaitu eksistensi Kristus dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, ini sudah dinubuatkan Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat, sang penebus yang didasarkan atas kebenaran tentang Dia. Antara lain, Bapak, Ibu, ada yang menjadi poin dalam eksistensi Kristus dalam Perjanjian Lama, bahwa Ia adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Yang kedua, Ia adalah juru selamat manusia dari kekekalan sampai kekekalan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara, Ia adalah sumber sempurna, bahkan karya penyelamatannya sempurna bagi mereka yang ditebusnya. Adapun yang menjadi poin-poin dalam eksistensi Kristus, adapun 3 poin dalam bagian eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitab Dia. Yang kedua, Kristus dalam kekekalan masa lalu. Ini yang merupakan perdebatan pada saat itu, saudara-saudara yang terkasih, di mana ketika Yesus mengatakan bahwa Ia ada sebelum Abraham. Tentunya bahwa kita tahu bahwa ada Tritunggal. Ketika Allah menciptakan manusia, sebenarnya bahwa Yesus sudah ada pada saat itu. Tetapi pada Kristus dalam kekekalan masa lalu, itu yang diperdebatkan. Dan ketiga, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Dalam eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama, adapun yang menjadi tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh PL sebagai berikut. Tipologi yang pertama, yaitu Harun. Harun adalah seorang imam, sehingga surat Ibrani memberikan dasar yang kokoh untuk mempercayai bahwa Harun adalah tipologi Kristus atau Yesus Kristus. Yang kedua, Habel. Dalam tipologi ini, Kristus terlihat atau disajikan sebagai gembala sejati yang mempersembahkan korban berdarah yang telah mati di atas kayu salib. Yang ketiga, bahwa Adam dijadikan sebagai tipologi dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan lama. Sedangkan Kristus adalah kepala ciptaan yang baru. Kita bisa melihat dalam Roma pasal 5 ayat 14. Yang keempat, yaitu Daud, di mana hubungan sejarah dan nubuat antara Daud dan Kristus secara umum dikenal. Namun hubungan secara tipologis sering diabaikan. Daud adalah tipologi tentang Yesus yang mula-mula adalah gembala yang kelima, yaitu Ishak, keenam Yusuf, dan terakhir, Bapak, Ibu, yaitu Yosua, di mana Yosua artinya Yehova menyelamatkan. Dalam Perjanjian Lama dengan nama Yunani Yesus dalam PB, sebab tipologi Kristus, Yosua menggantikan Musa sama seperti Kristus menggantikan Musa dan hukum Taurat. Bagian B, yaitu tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa PL. Sejumlah peristiwa-peristiwa nyata dalam Perjanjian Lama
Bagian B yaitu tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa perjanjian lama. Yang pertama, pakaian Adam dan Hawa. Saudara yang terkasih, bahwa Alkitab mencatat satu perkataan indah yang dikerjakan Allah bagi umat manusia di tengah-tengah kejatuhan dan hukuman dosa dan Adam dan Hawa. Tuhan Allah berinisiatif membuat pakaian. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah masih menaruh kasih bagi Adam sehingga membuat pakaian bagi Adam dalam kulit hewan atau binatang untuk manusia, istrinya lalu mengenakannya. Logisnya adalah bahwa Allah mengaruniakan belas kasihan dan pengampunan untuk menutupi ketelanjangan manusia dari dosa tersebut. Yang kedua yaitu pemeliharaan dalam bahtera, di mana di tengah-tengah hukuman yang sedang dijatuhkan Allah kepada dunia pada saat itu, Allah meluputkan orang-orang benar dari penghukuman yang merupakan aspek utama dalam pekerjaan Yesus Sang Juru Selamat. Yang ketiga yaitu pembebasan dari Mesir. Seluruh lukisan tentang Israel yang dibebaskan dari Mesir dan bahwa melalui padang gurun ke tanah perjanjian adalah sumber umat dari tipologi dan lukisan yang menggambarkan pekerjaan keselamatan dari Kristus. Yang keempat bahwa yaitu masuk tanah perjanjian. Ini sangat seru Bapak Ibu ketika kita membahas tentang masuk dalam tanah perjanjian, di mana Musa ingin menyelamatkan bangsa Israel di tanah Mesir pada saat itu, di mana mereka menyeberangi laut Teberau melalui air laut yang terbelah. Ini menggambarkan bahwa kematian Kristus sebagai jalan kemenangan adalah pintu masuk untuk menyelamat harta rohani di dalam kekayaan dan hikmat Allah. Bagian keempat atau poin keempat yaitu Yesus Kristus dalam nubuat dalam perjanjian lama. Nubuat Kristus dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan sebelum-sebelumnya. Dikenal sebagai istilah nubuat mesianis, yaitu berita yang diberikan oleh Allah melalui para nabi, yang juga disebut sebagai manusia atau Allah atau hamba Allah tentang pribadi Kristus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjanjian lama. Umat tentang eksistensi Yesus dalam perjanjian lama sudah disempurnakan dalam perjanjian baru. Kita bisa lihat bahwa nubuat tentang kelahirannya. Kitab Matius, Lukas, Markus membahas tentang kelahiran atau sila-sila Yesus Kristus, di mana dalam perjanjian lama sangat jelas bahwa Yesus sudah digenapi, di mana dalam nubuat dalam perjanjian lama Yesus sudah digenapi sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Kelahiran Yesus sangat jelas bahwa dinubuatkan dalam Mikha pasal 5 ayat 1. Yang kedua, nubuat tentang pribadi dan karya Kristus. Kita bisa lihat pada Kejadian pasal 3 ayat 15. Menubuatkan tentang kemanusiaan Kristus Juru Selamat yang akan datang disebut keturunan perempuan, sehingga disebut Bapak Ibu sebagai manusia. Yesus 100% sebagai manusia dan Yesus sebagai 100% sebagai Allah. Sangat jelas bahwa Yesus ada sebelum dunia ini diciptakan. Yesus adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi dalam bentuk atau wujud manusia. Sehingga Yesus adalah 100% lahir sebagai manusia dan 100% sebagai Allah itu sendiri. Aspek yang menarik dari nubuat tentang pribadi
Kristus adalah kesaksian yang berulang-ulang tentang keilahiannya. Anak yang lahir itu disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Yang ketiga yaitu nubuat tentang penderitaan dan kematian Yesus. Nubuat penderitaan tentang kematian Yesus, Bapak Ibu, bisa kita lihat pada Mazmur pasal 22 dan Yesaya pasal 53. Penderitaan Kristus, ia akan dipukuli dengan kejam, bahkan sehingga mati, Bapak Ibu, di atas kayu salib. Oleh karena pemberontakan kita, oleh karena dosa yang kita lakukan. Tetapi penderitaan memberikan keselamatan dan kesembuhan. Keselamatannya yaitu yang pertama bagi kita. Bisa kita lihat pada Yesaya 53 ayat 5. Yang keempat yaitu nubuat tentang kebangkitan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib, 3 hari kebangkitannya dinubuatkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita lihat pada Mazmur pasal 16 ayat 10. Terutama ditunjukkan kepada kebangkitan Kristus sebagai Petrus mengutip nats ini dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Yang kelima yaitu gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama. Yang pertama yaitu Yesus Kristus sebagai Yahweh, Yesus Kristus sebagai Elohim, Yesus sebagai Kristus Adonai. Kesimpulannya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih bahwa fondasi Kristologi dalam perjanjian lama adalah fondasi untuk memahami Yesus dalam perjanjian baru. Kesinambungan Allah yang kekal. Sangat jelas bahwa Kristologi adalah membahas tentang karya Yesus, keselamatan, bahkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Kita masuk pada bagian C, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Telah kita bahas dalam perjanjian lama tadi bahwa Yesus adalah nubuat para nabi bahwa Yesus adalah sebagai Mesianis yang akan digenapi dalam perjanjian baru nantinya. Yang pertama yaitu inkarnasi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri dan berinkarnasi sebagai manusia dalam dunia dan sebagai landasan dan bukti konsistensi dan kesetiaan Allah dalam memenuhi rencananya. Shalom yang kekal. Adapun yang menjadi problematika, menjadi problem inkarnasi, ia telah memiliki segala sifat dan atribut Allah. Sifat-sifat manusia tersebut telah dimiliki Yesus sejak kekekalan sampai pada ia berinkarnasi. Bahwa nubuat dalam perjanjian lama sudah digenapi bahwa firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Yang ketiga yaitu tujuan inkarnasi. Inkarnasi bukanlah merupakan tujuan rencana Allah, melainkan sebagai sarana ilahi Allah untuk menggenapi rencana dan rancangan shalomnya. Alkitab menjawab antara lain, menyikapi diri Allah Bapa. Tujuan inkarnasi dipertegas di dalam kebenaran pernyataan Alkitab bahwa Yesus Kristus yang datang dari surga adalah untuk memberikan kasih karunia kepada manusia dan membawa manusia balik untuk menikmati segala perjanjian, bahkan berkat Allah itu sendiri. Yang kedua, menjadi korban penebusan dari dosa. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru, mereka mengorbankan darah hewan atau domba, tetapi Yesus Kristus menjadikan dirinya sebagai korban itu sendiri untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Sangat jelas bahwa Yesus adalah korban yang sejati yang merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Beda dalam perjanjian lama bahwa mereka mengorbankan seekor domba untuk menyelamatkan atau menebus dosa mereka. Tetapi Yesus telah
memberikan nyawanya sendiri sebagai korban itu sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang ketiga, bahwa menghancurkan kuasa setan. Yohanes mencatat bahwa salah satu tujuan inkarnasi Yesus Kristus adalah untuk memusnahkan dan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dapat kita lihat pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, yaitu mengukuhkan janji Allah dan menebus dosa, dan terakhir menjadi teladan bagi manusia. Sikap Kristus sangat jelas bahwa Ia sudah menjadi teladan yang baik dan sempurna. Kita membahas bagian kedua, yaitu teori kenosis. Teori kenosis berkaitan dengan masalah inkarnasi. Perlu diketahui tentang teori kenosis. Istilah kenosis diangkat dari kata Yunani ekonosen, dari akar kata keno, kata ekenosen. Oleh Paulus secara figuratif bisa kita lihat pada Filipi pasal 2 ayat 7. Secara singkat, keempat teori kenosis, yang pertama yaitu teori Timotheus Delitzsch dan H.W. Vickers, teori Ebert, teori Martensen. Ini merupakan teori-teori yang mengendalikan tentang esensi hidup berdasarkan atau berganda dari logos pada satu sisi. Tiga, kehidupan dan karya Yesus Kristus. Telah dijelaskan bahwa logos yang berinkarnasi ke dalam dunia adalah untuk menyatakan Allah kepada manusia. Kebangkitan dan kenaikannya sebagai berikut. Kelahiran kehidupan Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikat kepada Maria dan Yusuf. Kedua, kematian atau pengorbanan Yesus, di mana ada beberapa hal yang perlu dipahami seputar kematian Yesus, antara lain Dia disalibkan tanpa bersalah. Kematiannya disertai tanda-tanda ajaib. Kematiannya menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dalam melaksanakan kehendaknya. Jadi sangat jelas bahwa kematian Yesus ini mempunyai aspek penting dalam karyanya. Implikasi kematian Yesus sebagai korban yang utuh sebagai berikut. Yang pertama, korban perdamaian dan pemulihan. Yang kedua, kematian Kristus sebagai korban pengganti sukarela. Lain, korban bakaran, korban perdamaian, korban penghapusan dosa, korban penghapusan salah. Yang ketiga yaitu pengorbanan Kristus atau jalan perdamaian. Keempat yaitu kematian Yesus Kristus adalah karya penebusan. Yang kelima, kebangkitannya. Sangat jelas bahwa saya sudah membahas tadi bahwa kebangkitan Yesus sangat jelas membuktikan bahwa Ia Allah itu sendiri. Terusnya kenaikannya. Ketika Yesus sudah mati, Ia bangkit. Dan setelah Ia bangkit, Ia naik. Bagian D, nama-nama kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Yang pertama, nama-nama Kristus, yaitu Yesus. Matius dan Lukas mencatat sebuah nama yang khusus diberikan oleh malaikat kepada anak manusia, yaitu Mesias atau Yesus. Kita lihat pada Matius pasal 1 ayat 21, Lukas pasal 1 ayat 31. Yesus adalah nama pribadi yang diberikan Allah kepada anak manusia sebelum dikandung dan dilahirkan sebagai manusia. Lukas pasal 2 ayat 21. Kedua yaitu Kristus. Nama Kristus adalah nama jabatan yang melekat pada Yesus yang serta dengan predikat Mesias dalam Perjanjian Lama. Istilah Mesias berasal dari kata Ibrani atau Mashiach, artinya diurapi. Yang ketiga adalah Tuhan. Nama lain yang dikenal pada Yesus adalah Tuhan. Kita bisa lihat pada Lukas pasal 1 ayat 11 yang dalam Yunaninya adalah Kritos, artinya Tuhan. Sangat jelas bahwa Allah dalam Septuaginta yaitu sebagai nama yang setara dengan Yehova sebagai pengganti nama Adonai dan sebagai gelar penghormatan tertinggi yang dinaikin manusia kepada Allah.
Seterusnya yaitu anak manusia. Yesus memakai istilah anak manusia dan anak Allah di dirinya sendiri. Istilah anak manusia dalam dan diterjemahkan Yunani adalah ho hutosto anthropo. Dalam terjemahan Ibrani disebut ben Adam, yang menunjuk keadaan individu seorang. Bisa kita lihat pada Yezekiel pasal 1 ayat 2 atau Yezekiel pasal 2 ayat 1. Yang kelima yaitu anak Allah. Setelah sebutan anak manusia, Yesus juga sering menggunakan istilah anak Allah. Yang kedua yaitu kemanusiaan Kristus. Pada pembelajaran ini akan menamparkan tentang bukti kemanusiaan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus lahir secara manusia. Kita bisa lihat pada Lukas pasal ayat 7. Kedua, memiliki sifat dan perasaan manusia. Kita lihat pada Yohanes pasal 4 ayat 6. Dan ketiga, memiliki keterbatasan manusia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia memiliki kelemahan secara manusianya. Ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu merupakan kelemahan secara manusia. Bagian ketiga yaitu keilahian Kristus. Yang pertama, bahwa pengajaran Yesus Kristus selalu bersifat egosentrik, di mana ia selalu berbicara tentang dirinya sendiri, bahwa ia adalah penyelamat. Pengakuannya, keilahian juga diteguhkan dan dibuktikan melalui pengakuannya. Bisa kita lihat pada Markus pasal 8 ayat 27 sampai 28, Yohanes pasal 14 ayat 11, Yohanes pasal 12 ayat 45, dan terakhir Yohanes pasal 12 ayat 44. Yang ketiga, tindakannya. Kelahiran Yesus juga terlihat dalam dinyatakan dari setiap tindakan-tindakan ilahinya yang irasional, yang disebut sebagai tindakan-tindakan Yesus yang membuktikan bahwa dia Allah itu sendiri. Yang pertama, bahwa Yesus mampu mengampuni dosa. Kita lihat pada Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kedua, Yesus memberi hidup. Memberi hidup yang artinya ia mengorbankan dirinya. Yang ketiga, Yesus akan menghakimi dunia. Dan keempat, Yesus pemeliharaan. Dan terakhir yaitu Yesus menerima penyembahan. Adapun yang menjadi jabatan-jabatan Yesus atau bagian 4, jabatan-jabatan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai nabi, Yesus sebagai raja, bahkan Yesus sebagai imam. Dengan demikian, Yesus menjadi raja secara individu bagi setiap orang percaya, tetapi juga menunjukkan kuasanya atas langit dan bumi untuk melindungi orang percaya mencapai tujuan rohaninya, yaitu keselamatan kekal. Demikian pembahasan kita pada saat ini. Saya sapa kita, Shalom.